Oke, baik, masih menunggu sahabat-sahabat yang lain untuk bergabung ya. Bagi sahabat-sahabat yang baru bergabung, silakan masih ada kesempatan untuk diinfokan kepada sahabatnya, keluarganya, ya, kerabatnya, serta teman-teman yang lain untuk bisa ya saling kita belajar bersama-sama di sini. Insya Allah materi yang kita bagikan ini adalah materi tentang spiritual public speaking, speak to impact, yang telah kita trainingkan lebih dari 12 batch ya di seluruh Indonesia. Ya, kita telah bukukan juga dalam bentuk modul ya. Public speaking, speak to impact ya, spiritual public speaking. Jadi lebih ke arah bagaimana kita untuk bisa lebih menjadi bagian dari penyeru kebaikan ya, pewaris para nabi ya, penerus para ulama yang luar biasa. Tentunya fadilah di sini tidak hanya sekedar dunia saja nanti akan kita dapatkan, tapi juga insya Allah juga dimudahkan sampai ya mendapatkan fadilah-fadilah berupa akhirat. Masya Allah. Baik, saat lagi kita akan undang sahabat saya yang luar biasa ya, masuk sahabat yang menginspirasi saya, yang beliau masih muda namun luar biasa ya prestasinya, dan bahkan beliau juga praktisi public speaker ya, dimanapun ya dia berada senantiasa menghadirkan energi yang luar biasa ya, kita senantiasa semangat dalamnya. Beliau juga penulis buku Tamparan Motivasi ya. Siapa dia? Beliau adalah Kang Edmi ya, Istighfar Riyadi. Beliau tinggal di Semarang. Insya Allah nanti akan kita bergabung bersama-sama ya. Baik, silakan sahabat-sahabat semuanya, masih ada kesempatan untuk mengundang sahabat yang lain untuk bisa bergabung di sini, turut serta bersama-sama untuk saling belajar di sini ya. Kami sampaikan juga selamat bergabung ya. Ini ada guru saya luar biasa, Bu Nurul Homaria dari Sukoharjo. Beliau juga penulis buku, Masya Allah. Beliau bukunya sudah terbit lebih dari 60 buku ya, lebih dari 70 buku yang telah terbit juga di Gramedia, di 3 serangkai dan lain sebagainya ya, Masya Allah. Ya, telah senantiasa hadir juga di sini ya. Ya, hadir pula ya saudara saya ini dari Blitar, Masya Allah ya. Ini ada Mas Diki ya, selamat bergabung. Insya Allah tema kita pada pagi hari ini adalah tentang spiritual public speaking ya. Part pertama, sesi pertama adalah mengapa kita harus belajar public speaking ya. Sebelumnya mohon izin ya, kita akan buka terlebih dahulu ya, sambil saya akan sambungkan terlebih dahulu dengan Kang Edmi ya. Sambil Baik, sahabat-sahabat semua yang luar biasa ya. Sejatinya ada satu profesi yang luar biasa. Profesi apakah ini? Ya, level dunia. Ya, Masya Allah ya. Selamat bergabung ya. Ini ada guru saya, sahabat saya luar biasa nih, Kang Edmi. Insya Allah kita akan sharing time pada pagi hari ini ya. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Edmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Sofi, apa kabar nih? Masya Allah, Sehat ya? alhamdulillah ya. Sebelumnya saya ucapkan minal aidin wal faizin, kalau selama ini banyak salah, Kang Sofi dan teman-teman sekeluarga mau dimaafkan. Sekaligus ini spesial sekali karena hari ini tepat tanggal 1 Juni 2020 sebagai lahirnya Pancasila, Kang Sofi ya, Masya Allah ya. Betul, momentum Semoga terbaik. kita semuanya menjadi pribadi yang selalu bisa mengamalkan nilai-nilai Pancasila, Kang Sofi. Amin, amin ya. Amin. Amin. Nah, salah satu bentuk ya nilai dari Pancasila ini ternyata juga selaras dengan ya dalam agama kita, dalam Islam ini adalah rahmatan lil alamin ya. Senantiasa kita menebarkan rahmat, menebarkan cinta kasih, senantiasa kita ya belajar untuk berikan manfaat untuk orang lain. Masya Allah, ini di persatuan Indonesia, di kemanusiaan ya, kita memanusiakan manusia ya. Ini Masya Allah, keadilan sosial ini semuanya ya adalah bentuk kita bagaimana menjadi pribadi-pribadi yang rahmatan lil alamin. Baik, kita akan segera mulai terlebih dahulu ya, Kang Edmi ya. Masya Allah, saya juga mohon maaf lahir batin, kita sudah lama sekali tidak bertatap muka langsung ya. Oke. Baik, kita akan segera mulai. Baik, sahabat-sahabat semuanya ya, ada satu profesi yang luar biasa. Profesi apakah ini ya? Level dunianya saja ini luar biasa. Per 4 jamnya saja ya, ini digaji senilai 1 juta US dollar. Kalau 1 juta US dollar, satu US dollarnya saja ini 14.000. Berarti kalau 1 juta US dollar, berarti kurang lebihnya per 4 jamnya saja 14 M. Ini baru level dunia ya, ini level internasional. Bagaimana dengan level di Indonesia? Level di Indonesia ya, per 4 jamnya saja ada yang dibayar senilai ya 100 juta, ada yang senilai 80 juta, ada yang senilai 40 juta, itu per 4 jam. Bayangkan, ternyata level profesi seorang sepak bola sekalipun ini masih kalah ya. Kalau sepak bola itu per pekan ya, Luar biasa. per pekan. Tapi ini per 4 jam itu 1 juta US dollar, 14 M, Masya Allah. Ini baru level dunia. Bagaimana dengan level akhiratnya? Ternyata jauh luar biasa, sahabat semuanya. Level akhiratnya apa? Sungguh ya, dalam hadis riwayat ya, dalam hadis riwayat Abu Dawud ya, ini disesuaikan oleh Al-Albani, sungguh ya para malaikat, sungguh Allah, para malaikat penghuni langit dan bumi ya,
bahkan semut yang ada di sarang, ikan yang ada di lautan turut mendoakan orang-orang yang memiliki profesi ini. Ya. Oh, turut mendoakan orang-orang yang senantiasa mengajarkan kebaikan kepada orang lain, Masya Allah. Profesi inilah sebut dengan spiritual public speaking. Tentunya, kalau kita hanya sekedar public speaking saja tanpa ada spiritual, kita hanya dapatkan fadilah dunianya saja. Tapi jika kita benar-benar bisa luruskan niat di sini, maka fondasi di sini harus kita perkuat terlebih dahulu. Mengapa kita harus belajar public speaking? Agar bukan hanya dunia saja, tapi kita juga dapatkan fadilah di akhirat. Maka, mohon izin dalam 5 menit ke depan kita berdua ya dengan saya ini kita akan berbagi sharing time bersama-sama dengan sahabat-sahabat semuanya. Ya insya Allah dalam 45 menit ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin, nama saya Muhammad Sofi Al-Hoirodai dan insya Allah nanti kita akan berbagi bersama-sama ya, kita bincang-bincang santai. Silakan jika sahabat-sahabat semuanya nanti ada pertanyaan-pertanyaan, kita bisa ya saling berbagi, saling diskusi, saling belajar satu sama lain ya. Masya Allah. Ya, kita akan bincang-bincang santai di sini kali ini ya. Oke, bismillah. Masya Allah, ini guru saya yang luar biasa interviewnya. Kang Sofo ini tawadhu sekali, padahal beliau yang lebih ahli daripada saya ya, teman. Masya Allah. Jadi dalam public speaking ini memang ternyata ya ada satu fadilah yang luar biasa yang tidak banyak orang ketahui. Ya. Banyak sekali orang memahami tentang public speaking ini hanya level di dunia saja gitu ya. Ternyata fadilah di akhirat luar biasa tadi ya. Ternyata seluruh penghuni langit dan bumi berarti tumbuhan, hewan, semuanya turut mendoakan. Bahkan dalam satu riwayat juga ketika kita sudah terbujur di dalam tanah sekalipun, kenapa? Ya, kita akan tetap juga didoakan. Ya. Kenapa? Karena kita ya senantiasa menghadirkan apa? Amal jariyah, ya, ilmu yang bermanfaat. Karena ada 3 fadilah yang tiga ya. 3 rahasia yang senantiasa terus mengalir pahalanya kepada kita meskipun kita sudah terbujur kaku dalam tanah ya. Yang pertama adalah tentunya adalah doanya anak yang soleh, ilmu jariyah ya, amal jariyah, ilmu yang bermanfaat ya. Berikutnya adalah benar sekali, benar. Yang ketiga ini juga bagian dari apa? Jadi dari tadi ada anak yang soli, amal jariyah. Nah, yang ketiga ini ada 2 versi ya. Yang pertama menyampaikan bahwasanya orang yang senantiasa sedang safar fisabilillah ya, itu bisa juga doanya sangat mustajab, bisa untuk tembus masuk ke sana ya. Jadi maka poin di sini, mari sahabat-sahabat semuanya kita luruskan ya di sini ya. Mengapa kok kita harus belajar public speaking ya? Kalau kita review dari sejarah saya pribadi, mengapa saya belajar public speaking? Nah ini akan kita kupas juga di sini ya. Ternyata saya bertahun-tahun mengejar yang namanya prestasi, saya adalah pribadi yang perfeksionis, saya pribadi yang compliance, ya, segala sesuatu harus peringkat 1, bahkan bagi sahabat-sahabat saya, teman-teman saya ketika di SD, SMP, SMA, jika bukan peringkat 1 itu bukan saya langsung opnam, masuk rumah sakit, saya langsung sakit tipes di situ ya. Wah, Masya Allah ya. Bahkan saya mengejar peringkat-peringkat 1 itu ya, sampai bekerja sekalipun, kalau saya tidak ya mendapatkan ya satu prestasi di peringkat yang tertinggi itu bukan saya gitu ya. Akhirnya sampai di satu titik saya diberikan amanah menjadi regional person manager di salah satu perusahaan farmasi nasional. Namun ternyata apa? Itu bukan ya, setelah kita mengejar mimpi ternyata bukan di situ titik aja. Titik kebaikannya ternyata bukan di sana. Titik kita merasakan saya mengejar-ngejar itu setelah dapat kok masih ada yang kurang ya. Setelah saya kejar kok masih ada yang kurang ya. Akhirnya di satu titik saya mengamati, saya menyerapi lagi makna nama saya ya, Muhammad Sofi Al-Hoirodai. Apa ini Muhammad Sofi Al-Hoirodai? Apa maksud orang tua memberikan nama ini? Dan pasti semuanya tidak ada yang kebetulan. Ternyata di balik nama Muhammad Sofi Al-Hoirodai ini tersimpan makna yang luar biasa ya. Inilah yang akhirnya menjadikan kita training public speaking, speak to impact ya. Kita akhirnya terbitkan public speaking yang kita juga bukukan nih, speak to impact. Muhammad itu adalah barisan dari Muhammad, Sofial ini adalah barisan ya. Berikutnya Al-Hoirodai, khairan itu kebaikan, Hoirodai ternyata adalah penyeru, pengajak kebaikan. Jadi maksudnya adalah barisan dari saya juga sama Mas Sofi. Yang mengajak kepada kebaikan. Juga kalah keren. Ya. Masya Allah. Jadi ini tak kasih tahu dikit Mas Sofi ya. Silakan. Admi itu asalnya gabungan dari orang tua saya. Admi itu artinya Edi dan Emi. Bapak saya namanya Edi, ibu saya namanya Emi. Nah, istighfar Yadi itu berharap supaya apa ya? Saya itu termasuk orang yang selalu beristighfar. Karena saya pernah bertanya itu, kenapa kok dinamakan istighfar? Ternyata semasa mengandung saya tuh, orang tua saya tuh apa ya, merasa kesulitan. Jadi zikir yang selalu diamal itu adalah istighfar. Jadi admi istighfar Yadi itu artinya itu adalah
orang-orang yang selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi saya nggak kalah dengan Kang Sofi ya. Ya. Benar kata Kang Edwin ya. Padahal ya ada satu fadilah luar biasa ya, Ibnu Al-Qayyim juga menyampaikan ya, jika kita diberikan waktu yang sangat sedikit, waktu yang terbatas ya, tapi kita punya dalam dada kita ini banyak sekali doa-doa, banyak sekali hajat, apa yang harus kita amalkan? Istighfar. Ya. Hanya satu, istighfar itu mencakup semuanya. Kenapa? Karena saat kita melantunkan istighfar, Allah akan memaafkan kita. Saat Allah memaafkan kita, maka Allah akan gerojokkan ya, apapun hajat kita. Masya Allah akan limpahkan. Masya Allah. Ya. Masya Allah. Balik lagi tentang public speaking tadi ya. Kenapa ternyata khairul da'i tadi, makna khairul da'i ini ada hubungannya dengan menyerukan kebaikan. Setelah kami coba perdalam lagi, ya ternyata oh itu doa orang tua. Selama ini apa sih yang sudah saya implementasikan kepada kedua orang tua? Ya di satu titik ya saya sudah mulai anti klimaks di perusahaan. Ya akhirnya saya lepas, saya resignkan, saya fokus untuk menyerukan kebaikan, untuk mengimplementasikan doa-doa dari kedua orang tua saya. Akhirnya saya mengadakan kelas-kelas public speaking ya tentang speak to impact ini ya, Masya Allah. Jadi ternyata dengan kita sering sharing di sini, sering belajar public speaking, impact-nya adalah apa? Kita justru yang terus rutin untuk belajar. Ya, kita dulu pertama kali sebelum itu keluar lewat lisan kita, pasti ada dalam pikiran kita apa yang akan kita sampaikan. Di situ kita akan memikirkan. Di situ kita benar sekali. Yang kedua, setelah itu keluar lewat lisan, pasti akan terdengar pertama kali dalam ya telinga paling dekat dengan lisan kita siapa ya? Pasti diri kita gitu kan. Pasti ini jadinya ketika kita menyerukan kebaikan, ternyata itu juga menjadi pengingat reminder juga buat kita. Akhirnya apa? Kita senantiasa untuk introspeksi, muhasabah diri untuk senantiasa berbuat baik. Ya, jadi mari sahabat-sahabat semuanya, ya mengapa kita harus belajar public speaking ini? Ternyata fadilahnya luar biasa tadi ya, bukan hanya level dunia tapi juga level akhiratnya juga. Kalau jadi memang karena ada satu visi, satu misi, kami akan membentuk dinasti keluarga Khairul Da'i ya. Dinasti Khairul Da'i itu dinasti para penyeru kebaikan insya Allah ya. Karena Da'i itu kalau orang-orang sebagai ulama, tapi Da'i sebenarnya adalah pengajak ya, penyeru. Pengajak. Yes, silahkan selamat bergabung sahabat-sahabat semuanya luar biasa pada pagi hari ini. Jika ada pertanyaan-pertanyaan silahkan ketikkan di kolom komentar. Insya Allah pada pagi hari ini kita masih sharing santai tentang basic dulu, tentang mengapa kok kita harus mengambil public speaking. Ternyata fadilah di sini ternyata luar biasa. Monggo silahkan Kang Edmi untuk bisa berbagi dengan sahabat-sahabat kita. Mengapa ini kira-kira Kang Edmi berprofesi sebagai seorang public speaker ini, alasannya apa nih? Silakan. Siapa tahu bisa memberikan inspirasi buat sahabat-sahabat yang lain. Silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Sofi yang selalu saya banggakan ini selaku seorang dai sekaligus sahabat dan juga guru saya ini. Subhanallah, saya belajar banyak dari jenengan Kang Sofi ya. Senang sekali, termasuk dengan vokalan jenengan yang luar biasa. Jadi ini buat teman-teman semua yang bergabung, saya ucapkan selamat bergabung. Dan nanti kalau masalah kita ngomong spiritual public speaking, nanti jenengan harus lebih percaya kepada Kang Sofi ya daripada saya, karena beliau alumni pondok pesantren. Oke. Tapi intinya di sini kita akan belajar bareng, termasuk nanti bila mana ada perkataan saya yang kurang, nanti mohon ditambah oleh Kang Sofi. Jadi ada pertanyaan, kenapa kok kita harus menjadi seorang penyeru kebaikan ataupun public speaker ataupun dai ya kalau bahasa kita kuliah di kampus Islam. Jadi banyak sekali ternyata alasan kenapa kok kita itu harus belajar public speaking. Seperti yang tadi di Muqaddimah, Kang Sofi sebenarnya sedikit sudah menjelaskan. Tapi di sini saya hanya menyampaikan saja bahwasanya ternyata memang benar. Dari fadilah dari menjadi seorang dai public speaker atau trainer ya, yang lebih umumnya itu, ternyata fadilahnya nggak cuma ngomong urusan dunia, tapi akhirat juga. Ya. Gini, ada beberapa alasan, sebenarnya banyak sekali alasan kenapa kita harus menjadi seorang pembicara, public speaker, dan sejenisnya. Misalkan nih, kalau kita mengacu pada Nabi Sulaiman, ya, kalau saya tanya pada teman-teman semuanya ini yang baru hadir dan juga yang sudah hadir dari tadi, apa alasan Nabi Sulaiman itu menjadi orang kaya raya? Bahkan setahu saya hingga detik ini tidak ada yang mengalahkan kaya raya beliau hingga detik ini. Dan alasannya adalah salah satunya adalah karena beliau pandai berkomunikasi. Ya, ternyata public speaking ini atau ngomong di depan umum ini adalah salah satu bagian dari komunikasi. Kalau kita lihat catatan sejarah mengatakan bahwasanya beliau bisa berkomunikasi dengan manusia, pandai berkomunikasi dengan jin, hewan, dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang berikutnya, keefektifan dari kata-kata ini juga luar biasa. Misalkan, kalau kita punya pistol, katakanlah, pistol yang di dalamnya ada pelurunya.
itu satu kali tembakan, jeder, misalkan ditembakkan, naudzubillah ya, di kepala manusia, jeder. Itu peluru itu hanya bisa menembak satu kepala saja. Tapi beda dengan kata-kata. Ya. Kata-kata sekali kita ngomong dengan kalimat-kalimat yang memotivasi dan juga menginspirasi, itu satu kali kalimat atau satu kali ngomong aja, itu akan mengena ke jutaan kepala, ya, ribuan kepala dan lain sebagainya. Apalagi syukur-syukur kalau kita saat ngomong, kita menyeru sebuah kebaikan, itu audiens kita, jamaah kita itu paham dan sekaligus mau melakukan, mempraktekkan. Oh subhanallah, itu nilai pahalanya luar biasa sekali. Jadi itu dulu Kang Sofi untuk mengkotimahnya, ya. Subhanallah. Masya Allah ya, ini Sayyid Al-Qurtubi ya. Satu peluru hanya menembus satu kepala ya, tapi Benar sekali ya. kata-kata jutaan kepala, Masya Allah, ini luar biasa ya. Jadi sejatinya sahabat-sahabat semuanya, ya jika kita perdalam lagi, ya betul seperti disampaikan oleh ya guru saya, nih sahabat saya luar biasa Kang Edmi ini, ya apa sih sejatinya yang kita cari dalam hidup ini, ya kalau bukan tentang apa, kebermanfaat nilai diri kita, yang justru otomatis itu menjadi tabungan amal kita nanti sampai di akhirat, ya karena itu nanti menjadi bekal yang luar biasa. Bahkan kita harus benar-benar memiliki amalan yang cerdas di waktu yang terbatas. Kenapa? Kita tidak pernah tahu nih masa berakhirnya hidup kita. Ya, kita ini ya sampai kapan masih diberikan usia yang panjang oleh Allah, kita tidak pernah tahu. Maka agar kita senantiasa apa, dapatkan fadil yang terus digerojok mengalir kepada kita meskipun kita sampai di yang lain, apa itu? Amal jariyah, ilmu yang bermanfaat. Ya. Maka bayangkan saja sahabat, bukan hanya public speaker ini sejatinya bukan hanya ngomong di depan umum saja. Jika kita mengajarkan ya, kita bisa komunikasi dengan baik, ngajarin anak kita kalau minum itu baca bismillah ya sambil duduk. Kalau itu dipraktekkan selama dia hidup, bahkan diajarkan kepada anak-anaknya, kita akan terus mengalir tuh pahala. Kita dipraktekkan. Benar sekali Kang Sofi. Itu mengalir terus sampai ke Kang Sofi. Silakan Kang ini. Ya. Oke, mohon maaf Kang Sofi ya, ini ngomong masih ingat ini ya. Jadi saya yakin Kang Sofi lebih paham daripada saya, termasuk ini, apa namanya, komunikasi. Benar yang dikatakan oleh Kang Sofi tadi, menyeru kebaikan itu nggak harus, apa namanya, ngomong di hadapan banyak orang, tapi termasuk tadi kita mengajar ke anak kita, walaupun saya belum punya anak ya. Apa namanya, tapi Kang Sofi saya yakin lebih paham dan juga udah mempraktekkan. Jadi ternyata, ini kalau saya salah, mohon ditambahin Kang Sofi nanti ya. Saya pernah belajar itu ternyata, apa alasan kok suami istri itu cekcok di rumah tangga. Ya, guru saya mengatakan bahwasanya ternyata 80% cekcok antara suami dan istri atau rumah tangga itu ternyata salah komunikasi atau salah ngomong. Ini sangat mengerikan sekali ini. Ternyata simple aslinya ya. Masalah ekonomi dan lain sebagainya itu sekian salah ini ternyata, setahu saya itu. Jadi ternyata memang penting sekali untuk kita belajar ngomong, belajar komunikasi dengan teman kita. Ya, ternyata beda cara komunikasi kita, mohon maaf, dengan misalkan dengan guru kita, dengan anak kecil, dengan orang yang sudah sepuh. Itu tekniknya berbeda-beda. Maka saya ingin mewajibkan diri saya sendiri dan juga teman-teman yang belajar public speaking ataupun belajar bicara, itu harus wajib untuk bisa belajar untuk menjadi seorang penyeru kebaikan. Dan misalkan dalam rumah tangga, saya diajari oleh guru saya ini, mohon maaf, yang udah punya suami ataupun istri, seorang laki-laki atau suami menyampaikan kata aku cinta kamu pada istrinya misalkan, atau I love you misalkan, tapi bahasanya salah, I love you, kan nggak enak banget, ya kan? Itu cara niatnya benar, tapi ternyata tekniknya salah. Beda lagi dengan misalkan Kang Sofi kan, dengan lembutnya, dengan caranya beliau, I love you misalkan, ya, itu ternyata ada tekniknya. Ternyata seperti itu semuanya butuh teknik. Sama saat kita ngomong dengan misalkan, mohon maaf, orang yang mungkin di antara kita itu yang pendidikannya kurang, ataupun nggak tahu tentang dunia pendidikan. Tapi kita ngomongnya bahasa-bahasa ilmiah ala-ala kampus. Bapak, jadi Islam secara kontekstual itu seperti ini. Ya nggak ngerti mereka semuanya. Artinya ini semuanya memang harus kita belajar. Ya, apalagi juga kita tahu ya bahwasanya Nabi juga menyuruh kita berbicaralah sesuai dengan kadar intelektualitas dari siapa yang kita hadapi. Bahkan Kang Sofi ini sedikit curhat, nggak apa-apa Kang Sofi ya? Silakan. Saya tuh bahagia sekali Kang Sofi dan juga teman-teman yang saat ini jamaah Instagram Live ya. Itu bahagia sekali. Ternyata walaupun ilmu saya itu cetek ya Kang Sofi ya, dikit lah pokoknya. Tapi ternyata karena saya doyan ngomong, tentunya ngomong kebaikan ya, bukan ngomong hibah ya Kang Sofi ya. Itu ternyata saya berpisah dengan teman-teman karena kebetulan saya dulu alumni STM, anak STM nih Kang Sofi ya.
dulu. Jadi ternyata saat kumpul, ada buka bersama itu, ternyata saya tuh bisa sharing tentang agama, tentang kebaikan-kebaikan, di mana sebagian dari mereka, mohon maaf, itu sangat jarang sekali selama bekerja di industri dan sebagainya. Ini nggak semua ya, sebagian ya. Itu jarang sekali, bahkan nggak pernah mendengarkan sebuah nasihat-nasihat yang baik. Mendengarkan, intinya adalah kisah-kisah yang bisa mengubah hidup mereka. Bahkan ada sebagian dari mereka itu jauh dari yang namanya, mohon maaf, agama. Jarang sholat, dan lain sebagainya. Ini sekali lagi, sebagian yang Sofi. Nah, ketika itu saya tuh ngomong sesuai dengan pengetahuan saya, alhamdulillah sebagian dari mereka yang Sofi itu, kita tuh diskusi dari habis maghrib, ya buka bersama, teruskan habis sholat tarawih, sampai jam 1:30 dini hari, Kang Sofi, mereka mau mendengarkan saya, Kang Sofi, subhanallah itu. Dan sebagian dari mereka sampai ada yang meneteskan air mata, itu subhanallah. Itulah hingga detik ini kenapa saya semangat sekali untuk jadi seorang penyeru kebaikan. Termasuk teman-teman bersemangat ya dalam belajar menyeru kebaikan. Masya Allah, luar biasa ya. Ini benar-benar langsung kisah nyata, testimoni luar biasa, di mana benar-benar menjaga kebaikan ini malah justru menjadikan apa, candu buat kita ya, ketika kita bisa menjadikan wasilah diturunkannya hidayah kepada orang lain dari Allah, maka yang terjadi apa? Kita ingin terus untuk menyebarkan kebaikan, menyebarkan kebaikan ini. Masya Allah, luar biasa ya. Selain tadi ya fadilah jariyah ya sampai ke level akhirat ya, fadilah ilmu manfaat ini menjadikan ladang amal kita ya, bukan hanya dunia, juga termasuk juga di akhirat. Ternyata ada 3 fadilah yang luar biasa sahabat-sahabat semuanya saat kita benar-benar terjun di dunia public speaker, penyeru kebaikan ya, tentunya spiritual public speaking. Ya, apa ini? 3 ini adalah yang pertama, akan berdampak kepada karir kita ya. Karena tentunya ada satu riset yang luar biasa sahabat-sahabat semuanya, bahkan ini pengalaman pribadi saya ya. Riset di Amerika di The National Association of College and Employers ya, USA, diteliti ternyata ya, skill apa yang sangat dibutuhkan dalam dunia kerja ya. Ternyata ya, kalau kita menyebutkan apa itu namanya teamwork, leadership ya, itu ternyata masuk di kategori ke-6 sampai dengan ke-10. Nah, di level yang satunya apa? Ternyata adalah oral communication skill, ya, komunikasi berbicara. Dan bahkan saya pernah mengalami kejadian ya, ini bahkan dalam karir saya sendiri. Saat saya dulu masih sebagai area manager ya, yang akan dipromosikan menjadi asisten regional operation manager, waktu itu saya di Bandung, ditarik ke Jogja ke kantor pusat untuk direkomendasikan untuk menjadi ASROM ya, asisten regional operation manager. Kita ada 2 kandidat yang berbeda. Satu sahabat saya dari Bali waktu itu, ya, beliau berdinas di Bali, ditarik juga. Berikutnya kita dilakukan challenge ya. Saat ini dilakukan challenge, ternyata ada 2 pribadi yang berbeda. Yang pertama, saat kita mendelegasikan dan melobi kepada tim kita, area manager di bawah kita, ada berapa area manager dan berapa store manager. Ya. Saat kita ya seringkali apa, komunikasi ini tidak lancar, maka yang terjadi apa? Saat kita mau mendelivery tugas, nanti berbeda hasil akhirnya. Berikutnya yang kedua, jika itu nanti tidak bisa terselesaikan, akhirnya apa? Kita yang terjun langsung di lapangan. Akhirnya apa? Kalau kita fisik kita hanya 1, terus kita memegang 146 cabang, apakah kita cukup dalam 1 hari 1 cabang saja? Tidak cukup, gitu ya. Maka apa yang terjadi? Tidak akan bisa maksimal. Namun berbeda bagi pribadi yang kedua, saat benar-benar ini dipraktekkan nih, ilmu komunikasi, menyerukan kebaikan, ya ilmu public speaking-nya terjadi apa? Mudah, segala sesuatu bisa didelegasi, di lobby ya. Berikutnya untuk tim bisa di-coaching dan di-mentoring. Maka yang terjadi apa? Dampaknya berbeda dan akhirnya loloslah yang direkomendasikan menjadi ASROM dan akhirnya menjadi ROM, menjadi Regional Operation Manager. Ini salah satu saja kisah kita ini dalam segi karir ya. Berikutnya dalam segi bisnis ini ternyata juga sangat ya berdampak. Kenapa? Bagaimana mungkin kita bisa memberikan pelayanan yang ya excellent, bagaimana kita bisa memberikan satisfaction ya, kepuasan kepada pelanggan kalau kita tidak bisa berkomunikasi terhadap pelanggan. Jadi kita bisa menjadikan ya kepuasan kepada pelanggan manakala kita mengetahui apa kebutuhan dari mereka, apa yang mereka inginkan. Nah, bagaimana caranya itu? Kita juga bisa pakai ilmu public speaking. Jadi public speaking ini bukan hanya sekedar kita ngomong di depan panggung, tapi interaksi kita, bagaimana komunikasi kita pada ya selain diri kita ya, di luar diri kita. Berikutnya yang ketiga adalah kita berdampak juga sama seperti tadi disampaikan oleh guru kita ya, berdampak kepada keluarga ya. Tadi juga disampaikan ternyata 80% konflik keluarga itu diawali dari ya komunikasi yang tidak tepat ya. Jadi sisanya ada berapa? Hanya ada 20%. Kenapa? Karena 80% ya menurut penelitian ya, para rumah tangga ini seringkali apa, pasangan suami istri semuanya saling tidak jujur satu sama lain ya, masing-masing saling dipendam, disimpan,
Akhirnya apa ujung-ujungnya? Akan terjadi salah paham. Ya, maka hanya ada 20% nih yang bisa berkomunikasi dengan baik. Maka mari kita menjadi 20% yang terbaik ini agar kita senantiasa bisa lebih maksimalkan juga di keluarga, di Yes. karir kita maupun di bisnis kita insya Allah. Dan namun juga bukan hanya 3 ini, tapi juga bisa di ladang amal kita nanti untuk sampai di akhirat nih, Masya Allah, luar biasa. Baik sahabat-sahabat semuanya nih, Masya Allah bergabung ya, guru-guru saya luar biasa nih. Ada Bu Iim ya, ada Bu Ya Iim itu dari Jakarta, Budak ada Iim nih. Assalamualaikum Masya Budak Allah. Iim. Masya Allah Ya, ya. ini ada Dokter Fikri juga ya, Masya Allah ada Mbak Dokter Fikri Insya ya, ini dari Makassar ya, ada Mbak Yunita Fauziah ini dari Sumbawa NTB, Masya Allah, selamat bergabung sahabat-sahabat semua yang Kang luar Sofi, biasa. saya boleh bertanya nggak Kang Sofi? Ini kan sesi diskusi lah ya. Supaya Terbalik nih, saya yang teman-teman bertanya nih. terinspirasi. Nah, nggak apa-apa dong, ya kan? Kita kan teman. Saya kan Kang Sofi dikenal sebagian banyak orang. Saya yakin sebagian dari teman-teman yang mungkin ya masih tahap belajar public speaking ini kan membutuhkan apa namanya, yang namanya tips-tips public speaking itu Kang Sofi. Walaupun ini kita masih bahas Kang Sofi ya. Kenapa kita harus jadi public speaking? Nggak apa-apa ya, supaya untuk teman-teman ada tips gitu. Termasuk saya ingin tahu banget nih Kang Sofi itu sebenarnya belajar public speaking tuh dimulai sejak kapan Kang Sofi? Itu aja sih Kang. Monggo. Alhamdulillah, ya luar biasa pertanyaannya ya. Public speaking sejatinya saya tidak ada basic di public speaking, bahkan saya sendiri ya ini rahasia. Jadi karena rahasia jangan disampaikan ke siapa-siapa ya. Saya ini tidak pernah ikut yang namanya ya saya tidak pernah ikut lisensi CPS ya sahabat-sahabat semua. Apa itu CPS? Certificate Public Speaking. Saya tidak ada lisensi di sana sejatinya ya. Jadi berawal dari saya memang ya pribadi saya adalah pribadi yang compliance, basic saya adalah S1 matematika, ya, jadi matematika MIPA, bukan pendidikan, jadi bukan di bidang saya di depan umum, jadi saya lebih banyak di belakang layar, pekerjaan saya pun, belakang panggung, pekerjaan saya pun itu ternyata adalah di retail itu adalah detail hitung-hitungan tentang diskon, tentang manajemen analisis data, revenue, omset, margin, daya stok, ini tidak ada hubungannya dengan public speaker. Ya, namun akhirnya ketika saya dipromosikan menjadi salah satu leader di salah satu perusahaan tersebut, akhirnya banyak training-training yang harus saya kejar. Untuk apa? Untuk mendeliverikan, saya menyiapkan kandidat pengganti saya untuk naik. Gitu. Di situ saya butuhkan apa saja, saya list, saya rekomendasikan kepada perusahaan. Akhirnya apa? Di ACC saya masuk kelas-kelas, namun sejauh ini bukan public speaking, kelas bagaimana kita bisa mendelivery pengalaman kita kepada tim kita. Dan di satu titik akhirnya saya dituntut menjadi mentor untuk para manajemen development program, MT ya, manajemen trainee, untuk siap menjadi area supervisor. Ketika saya menyampaikan itu, ternyata apa yang terjadi itu tanpa teks, tanpa apapun, berdasarkan pengalaman yang kita alami di lapangan gitu. Wih, ternyata asik, ternyata nikmat nih di sini. Padahal saya sebelumnya asik di mana? Di balik laptop, di balik layar, dikit-dikit apa? Ini kalau nggak pecus, di-cut saja ya, langsung mutasi, cut gitu ya. Namun ternyata dengan kita komunikasi ternyata berbeda gitu. Akhirnya saya menemukan satu yang nyaman sekali. Akhirnya saya kupas belajar tentang public speaking ini sejatinya dari pengalaman kita mentoring kepada tim kita. Ya, alhamdulillah tim kita dulu kurang lebihnya kalau saya diberikan amanah kurang lebihnya ada 6 sampai dengan 7 area manager. Satu area manager membawahi kurang lebihnya ada 14 sampai 17 cabang, satu cabang 10 sampai dengan 14 orang. Jadi kalau dihitung kurang lebihnya kemarin 146 cabang, berarti kalau 146 cabang itu atau 106 cabang, berarti kalau satunya itu satu cabang 14 orang, kurang lebihnya bisa 1000-an ya, 1000 orang untuk kita bisa ngobrol di depan gitu ya. Kita bisa datangin satu-satu cabang, kita briefing, kita mentoring. Itu berawal dari sana. Jadi sebelumnya kita tidak ada basic di sana. Berikutnya saya belajar dari sahabat-sahabat saya termasuk Kang Edmi di sini juga ya. Seluruh orang-orang yang pernah berjumpa dengan saya ini adalah guru-guru saya ya. Jadi saya senantiasa mengamati gimana gesturnya Kang Edmi yang luar biasa di depan panggung, impact-nya itu yang luar biasa. Akhirnya apa? Saya amati, tiru dan modifikasi gitu ya. Bagaimana nyamannya dengan diri kita. Ya, termasuk dengan guru kita Kang Abid, termasuk dengan guru kami di Mana Rezeki ada Ustadz Nasrullah, itu kita coba amati, tiru, modifikasi, dan akhirnya Masya Allah ternyata kok bisa ya gitu, kita sendiri aja kaget gitu, ini kayaknya bukan diri kita, bahkan ya istri saya saja kaget gitu ya, istri saya nanya,
ini kok bukan seperti biasanya gitu ya, ini kok bukan seperti yang di rumah gitu ya. Nah ini pun saya pun juga tidak tahu ya, jadi memang itu semuanya kalau kita luruskan niat kita sinkronkan dengan ketulusan kita, karena pintu hidayah kepada para audiens itu sejatinya hadirnya dari mana? Dari Allah, tapi pintunya adalah lewat ketulusan kita dan kerendahan hati kita, lewat tawadhu dan lewat ketulusan diri kita. Maka saat kita tulus dan mengenalkan diri kita, maka kita akan mudah terhubung, ya luruskan niat kita karena Allah, kita akan terhubung dengan Allah. Maka ada segitiga di sini, ada segitiga yang luar biasa. Saat kita ingin menyerukan kepada yang lain, kita hubungkan kepada Allah, maka Allah yang akan membantu kita kepada orang lain tersebut. Jadi ada tiga segitiga yang harus kita senantiasa sadari di sini. Tidak bisa kita memberikan hidayah kepada orang lain langsung. Kalau kita belajar kepada Nabi Muhammad saja, Rasulullah tidak bisa memberikan hidayah kepada pamannya Abu Thalib, ya. Maka kita pun, apakah kita lebih hebat dari Rasulullah? Rasulullah saja pengen berikan hidayah Abu Thalib untuk masuk Islam, tapi tidak bisa gitu ya. Berikutnya siapa? Ada Nabi Nuh yang ingin anak dan istrinya saja taat, ternyata apa? Tidak mau memeluk Islam. Beliau tidak selamat, tidak ikut juga masuk kapal bahteranya Nabi Nuh, ya. Nabi, ya, banyak sekali kisah-kisah ya. Nabi Ayub sekalipun, Nabi yang sangat sabar luar biasa, ya, ahli syukur sekalipun, ternyata apa yang terjadi? Istrinya pun juga akhirnya apa? Diusir dari rumahnya, ya. Jadi tidak mudah ternyata untuk hidayah. Jadi hidayah bukan wilayahnya kita, hidayah itu wilayahnya dari Allah, tapi tugas kita adalah menyerukan kebaikan. Ya, tugas kita adalah menyampaikan ya mana yang hak, mana yang batil. Tugas kita adalah menyerukan sampai ke level taufik. Kalau levelnya hidayah adalah dari Allah. Taufik ini adalah membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Jadi levelnya di sana. Jadi kalau di mana kita belajar, saya justru berguru dari semua orang-orang yang pernah kita jumpai. Ya, insya Allah banyak sekali ilmu-ilmu yang luar biasa, termasuk dari guru saya ini, Kang Edmin. Ya. Masya Allah, meskipun masih muda, tapi sudah mendunia. Masya Allah. Ya. Mengakhirat juga, insya Allah. Amin Allah. Amin. Ya Allah. Nah, justru nih saya malah bertanya nih kepada Kang Edmin. Ya. Waduh, jangan susah-susah, Kang ya. Ya, kita masih penguatan materi di sahabat-sahabat semuanya. Insya Allah sahabat-sahabat semuanya setiap hari Senin kita akan diskusi tentang teknik-teknik nanti spiritual public speaking ya. Jadi nanti level lanjutnya adalah Senin ke depan dan sebagainya kita akan diskusikan tentang bagaimana kita merilis glosofobia, merilis demam panggung. Jadi demam panggung itu tidak bisa dihilangkan. Justru jangan dihilangkan. Bahaya kalau kita hilangkan ya. Karena demam panggung grogi itu ya, itu justru sebagai pondasi yang luar biasa. Ya. Kalau saya mau memilih ya para alumni saya ya kelas-kelas TFT saya, justru kalau siapa yang sudah siap untuk mengisi gitu ya, kalau dia bilang saya sudah siap, malah saya tidak akan pilih ya. Kenapa? Dia PD-nya luar biasa, maka kalau PD-nya terlalu tinggi nanti akan justru ujung-ujungnya akan ujub, riya, takabur, sombong, bahaya ya. Maka apa? Ini nanti tidak akan menjadikan hidayah kepada para peserta, para audiens. Saya malah mencari orang-orang yang apa? Kandidatnya orang, saya masih belum pede, saya masih belum bisa, ini akan saya pilih. Kenapa? Dia ada rasa berharap kepada Allah, ada ketergantungan dirinya kepada Allah. Yang perlu diperkuatkan sejatinya bukan percaya dirinya, tapi percaya kepada Allahnya sebagai sandaran yang terbaik. Itu yang harus kita cari ya. Justru itu. Benar, Kang. Jadi nggak cuma pede ya, Kang ya. Bukan pede aja nggak cukup, percaya diri, tapi PA, percaya ya, Allah ya. Percaya Allah, ini yang terbaik. Jadi kita harus switch nih, kita harus eliminasi switch yang namanya tidak percaya diri ya. Perlu kita naikin percaya diri, tapi jangan sampai terlalu overconfidence. Saat overconfidence malah justru membahayakan diri kita. Maka kita perkuat percaya Allahnya, ini luar biasa ya. Baik, saya nanya juga nih kepada ya Kang Emi, tapi sebelumnya silakan sahabat-sahabat semuanya nanti bergabung setiap hari Senin, kita akan bincang-bincang ya, kita akan belajar santai tentang spiritual public speaking. Besok pertemuan berikutnya adalah tentang rahasia merilis glosofobia, berikutnya tentang teknik-teknik opening, ya, bagaimana kita membuat konten, bagaimana nanti ya closing, penutup ya dan lain sebagainya, kita bisa sharingkan di sini. Ini adalah materi-materi yang kita juga bukukan di buku public speaking Speak to Impact kita. Ini adalah kelas private training kita, alhamdulillah sudah sampai ke batch 12, namun karena era pandemi ini kita close terlebih dahulu. Masih mohon doanya, kita coba godok untuk bisa menjadi sekolah online public speaking ya. Nanti bisa kita ajak Kang Edmi untuk bisa bergabung bersama menjadi mentor kita juga. Ya. Wah, dengan senang hati. Online public speaking Speak to Impact insyaallah. Ini masih kita kelas baru di Bandung, Pati ya, Bandung, Pati, Pekalongan, Batang, Pacitan, ya, Solo, Subang, ya, baru-baru di area tersebut ya, belum sampai nasional belum, ya, kita masih istilahnya kita organik saja ya, dari sahabat-sahabat yang membutuhkan kita belajar-belajar di sana. Kang Edmi mas sudah nasional, luar biasa beliau nih ya. Wah. Masya Allah ya. Amin ya. Ini masih ada waktu ya.
saya ingin bertanya nih kepada Kang Edmin nih untuk pesan nasihat untuk sahabat-sahabat semuanya yang menyimak secara live ini maupun nanti yang menyimak di IG Story ya. Mohon izin mungkin ada nasihat-nasihat yang luar biasa bagi sahabat-sahabat yang ingin sekali belajar tentang public speaking ini Kang Edmin. Monggo silakan Kang Edmin. Mungkin ada nasihat-nasihatnya. Oke, Bismillah. Bismillah Kang Sofi, nanti bisa ditambah Kang Sofi yang lebih lengkap lagi tentunya. Jadi seperti yang saya bicarakan di awal tadi, bahwasanya mari saya menasihati buat diri saya pribadi dan juga mengajak teman-teman semuanya di live IG ini, ayo kita bersemangat untuk menjadi seorang penyuruh kebaikan, ya, entah itu dalam bidang apapun, mungkin trainer, motivator, ustadz, ya, dan lain sebagainya. Tetap kita di situ adalah orang yang bisa menjadi, insya Allah kalau kita benar-benar belajar tekniknya, belajar niatnya dengan tulus, kita akan menjadi orang yang benar-benar menjadi wasilah penyuruh kebaikan dan insya Allah akan menjadi orang yang bisa menggerakkan banyak orang sehingga orang yang mendengar kita itu semakin dekat dengan Allah. Dan tadi seperti yang dikatakan oleh Kang Sowi bahwasanya hidayah memang itu wilayahnya Allah, tapi kita bismillah insya Allah bisa jadi pintunya. Nah, itu bagi teman-teman semua yang mungkin sudah ahli saat ini public speaking, tentu salam tawadhu dari saya buat Anda semuanya. Saya belajar banyak dengan jenengan. Tentu mari kita bersemangat dan juga membuka wilayah-wilayah untuk kita praktek sebanyak-banyaknya sehingga kita bisa benar-benar ilmu kita itu siapa tahu kan dari mungkin 100 orang atau berapa orang dari omongan kita akan bisa memberikan dampak pada orang sehingga orang tersebut bisa benar-benar ada perubahan secara positif. Berikutnya, bagi teman-teman yang mungkin saat ini sedang pengen belajar public speaking atau bahkan belum sama sekali, tapi ada kemauan yang kuat. Ya, tipsnya adalah teman-teman gampang sekali. Kalau guru saya mengatakan kalau kita ingin sukses, bergaulah dengan orang sukses. Kita ingin jadi orang yang soleh, jadi takwa, bergaulah dengan orang yang soleh dan juga takwa. Ya, sama kalau kita pengen menjadi seorang public speaker yang bahkan yang ahli, penyuruh kebaikan yang bagus dengan teknik-tekniknya, itu bergaulah atau belajarlah dengan orang yang sudah berkecimpung di dunia penyuruh kebaikan ini atau public speaking. Termasuk teman-teman harus belajar banyak dengan Kang Sofi, guru saya yang luar biasa ini. Itu Kang Sofi sebenarnya. Astagfirullahaladzim, Masya Allah, di Kang Edmi ini luar biasa ya. Masya Allah ya, nasihatnya luar biasa, terima kasih ya Kang Edmi ya. Maka mari sahabat-sahabat semuanya ya, mari kita senantiasa belajar menjadi manusia yang abadi. Apa itu manusia yang abadi? Manusia ya, meskipun usia kita sudah diambil oleh Allah sekalipun ya, jasa-jasa kita masih senantiasa terngiang dan senantiasa dikenang oleh Allah. Mari kita coba ya, muhasabah, kita cek dalam diri kita ya. Kita kenal nggak dengan nama mbah kita ya? Kalau kita cek, mungkin masih ada yang hafal ya nama mbah kita. Tapi coba buyut kita sampai ke atas, kita kenal nggak nama satu persatu? Kita nggak mudah untuk mengenalnya. Tapi kenapa kok kita kenal dengan Khulafaur Rasyidin? Kenapa kok kita kenal dengan ya para khalifah ya? Karena jasa-jasanya sampai dengan saat ini masih kita ya rasakan. Contoh ya, Khalifah Utsman bin Affan. Jasanya masih bisa kita kenal melalui apa? Mushaf Al-Qur'an. Karena sejatinya sebelumnya belum dimushafkan Al-Qur'an tersebut ya, masih berupa di pelepah-pelepah ya, dari kulit-kulit unta ya, berikutnya dari pelepah-pelepah pisang dan lain sebagainya, di batu-batu. Tapi akhirnya apa? Memberikan fadilah yang luar biasa ya. Sampai sekarang kita bisa tetap mengiang. Kenapa? Karena ada jasa-jasa, ada prestasi yang dilakukan dan ada namanya prasasti. Apa itu prestasi? Prestasi adalah amal jariah, ilmu yang bermanfaat yang bisa kita teruskan kepada sahabat-sahabat kita, kepada orang-orang terdekat kita, kepada orang-orang yang kita cintai. Maka salah satu cara untuk kita menjadikan di prestasi tadi ya, sebagaimana kita baru sekedar mengajari anak kita cara minum saja, cara makan, cara tidur ya, dengan cara berdoa, dan itu ternyata diamalkan, dipraktekkan, itu menjadi prestasi yang luar biasa. Bahkan saat kita sudah di liang lahat sekalipun, itu pahalanya akan terus mengalir kepada kita. Kenapa? Karena itu tidak akan untuk dirinya, pasti akan diajarkan kepada anak turunnya, kepada orang-orang yang di sekitarnya pula. Ya, maka jadikanlah kita senantiasa apa? Mengalirkan itu ya, prestasi. Berikutnya adalah prestasi adalah mari tinggalkanlah ya suatu hal yang bisa menjadikan amal jariah kita terus mengalir. Ya, dengan kita menyerukan kebaikan tadi, insya Allah ya, dengan kita bukukan, dengan kita isi ya konten-konten di Instagram, dengan kita isi di YouTube, dengan kita ya itu kita prasastikan ya, akan terngiang oleh orang-orang generasi setelahnya saat kita sudah meninggal sekalipun. Ya, kita bisa membangun pesantren, kita bisa membangun masjid, itu akan terus terngiang ya. Bagi sahabat-sahabat yang ada di Yogyakarta mungkin pernah mendengar Masjid Suciati Saliman ya. Misalkan nih Masjid Suciati Saliman ya, itu
kita akan terngiang, siapa sih sejatinya yang punya? Ya pasti Bu Suciati dan Pak Saliman gitu. Ketika beliau misalkan sudah meninggal sekalipun, kita pasti akan terngiang. Ini masjidnya Bu Suciati akan terus terngiang dan ada doa-doa terus yang mengalir kepadanya. Maka mari sahabat-sahabat semuanya, luruskan niat kita untuk belajar public speaking ini, penyuruh kebaikan ini bukan untuk kita bisa mempengaruhi orang lain di depan panggung, tapi justru untuk kebutuhan diri kita, untuk menjadikan ladang amal kita untuk bisa selamat bukan hanya di dunia, tapi kita bisa nanti menjadi di akhirat. Insya Allah bonusnya pun akan mengalir kepada kita. Apa itu? Level rupiahnya sekalipun akan mengalir ya. Kalau saya beda, kalau saya bukan level rupiah. Kalau saya ada 3M ya. Makasih Mas matur nuwun gitu. Ya, salam tempel biasanya salam tempelnya apa? Makasih Mas matur nuwun gitu ya. Tidak ada amplopnya ya, hanya tangan saja. Ya, moga-moga silakan ini. Makasih Mas, matur nuwun, maaf merepotkan. Wah, itu wah. Berapa M itu ya? Wah, Masya Allah. Jadi level dunia itu hanyalah impact, hanyalah bonus. Maka yang perlu kita kejar adalah mardotillah, meraih ridhonya Allah. Ya. Jadi apapun nanti kita dalam menyerukan kebaikan ini, mari luruskan niat kita, bukan semata-mata karena kita ingin merasa lebih bisa, lebih pandai, lebih untuk bisa mempengaruhi orang lain, lebih terlihat wah, tapi semuanya karena apa? Justru kita karena Allah, kita yang butuh untuk semakin dekat kepada Allah. Kita butuh audiens untuk apa? Untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Senantiasa ingat lisan kita saat kita terucap, pertama kali sebelum muncul di lisan adalah di pikiran kita untuk mengingatkan diri kita. Telinga yang paling dekat dengan lisan kita adalah telinga diri kita sendiri. Jadi saat kita menyerukan kebaikan akan senantiasa muhasabah terhadap diri kita. Maka merasa kita ini belum cukup, kita harus belajar lagi dan terus belajar tiada hentinya. Karena ya kita belajar ini adalah sepanjang akhir hayat kita untuk terus tolabul ilmi dan fadilahnya insya Allah akan luar biasa ya. Baik, terima kasih sahabat-sahabat semuanya telah bergabung di sini ya. Nantikan terus setiap Senin kita akan sharing materi-materi ilmu spiritual public speaking ya tentang ya bagaimana kita menjadi barisan penyeru kebaikan ya. Insya Allah kita akan adakan sesuai dengan kurikulum dari Best Learning Center Speak to Impact ya. Best Learning Center insya Allah termasuk pada pagi hari ini ada tentang fondasi dari kenapa kita harus belajar public speaking menjadi penyeru kebaikan. Masya Allah. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini telah sharing juga guru saya yang luar biasa di sini ada Kang Edmi dari Semarang yang luar biasa yang masih muda sudah mendunia dan mengakhirat insya Allah ya. Masya Allah. Amin amin ya Allah. Ya ini selamat terima bergabung. kasih ya Kang Sofi telah mengajak saya untuk belajar bareng dengan jenengan dan juga teman-teman semuanya. Saya yakin ini adalah awal yang luar biasa Kang Sofi. Ini termasuk kegiatan belajar yang insya Allah akan berpahala dan juga insya Allah lah teman-teman akan senang. Semoga kedepannya acara Kang Sofi bersama Best Learning Center-nya makin lancar, berkah dan juga membuat orang-orang makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin, Allahumma amin. Ya baik sahabat-sahabat semuanya juga ya. Jika sahabat-sahabat di area Semarang ya dan sekitarnya yang ingin belajar juga kepada guru saya yang luar biasa Kang Edmi ya, private training public speaking ya, private class ya, silakan nanti bisa ya kelas nanti bisa bergabung juga dengan Kang Edmi yang luar biasa. Beliau juga ya jika ingin juga ada buku yang sangat menginspirasi sahabat semuanya. Ini kisah nyata dari guru saya yang luar biasa. Ini bukunya namanya Tamparan Motivasi ya, karya Kang Edmi Istighfar Yadi. Ya, jika ada yang belajar tentang kisah pengalaman yang nyata langsung, ya, silakan ada buku dari Kang Edmi. Ya, ini luar biasa Tamparan Motivasi yang senantiasa menjadikan titik balik kita untuk menjadi melejit lagi ya. Sesekali kita memang dibutuhkan untuk disentil oleh Allah ya, ditampar, tapi insya Allah dengan itu justru kita akan semakin lebih melejit lagi, lebih melakukan perbaikan diri insya Allah ya. Semakin penasaran tentang bukunya ya silakan nanti bisa di DM, bisa dikontak kepada Kang Edmi Istighfar Yadi ya insya Allah ya bisa kita belajar banyak karena belajar bukan hanya di kita kelas offline saja, bisa kelas online seperti ini dan insya Allah kita akan sharingkan juga nanti mohon izin Kang Edmi nanti juga kita akan record dan juga kita akan publish di grup Facebook kita ya Kang Edmi ya. Mohon izin kita akan juga sharekan nanti di YouTube kita di channel YouTube Best Learning Center insya Allah ya. Baik terima kasih Kang Edmi, semoga kita senantiasa dijadikan oleh Allah ya senantiasa masuk dalam barisan jamaah orang yang senantiasa menyerukan kebaikan, senantiasa kita bukan orang-orang yang senantiasa merugi wal asri ya. Sungguh sejatinya demi masa innal insana lafi khusrin illa ya semua manusia ini pasti akan merugi kecuali siapa ya illal ladzina amanu wa amilus sholihat, orang-orang yang beriman, orang-orang yang bukti dari iman apa melakukan amal yang salih. Apa itu amal yang salih ya? Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Inilah tugas seorang penyeru kebaikan, senantiasa menasihati dalam hal kebaikan dan senantiasa ya nasihat-nasihati dalam hal kesabaran
ya. Maka mari sahabat-sahabat semuanya kita luruskan niat kita untuk belajar bersama-sama untuk menjadi barisan dari penyeru kebaikan, ya. Baik, So, ada mungkin pertanyaan, Kang? ada, ya monggo silakan. Itu ada pertanyaan dari Ibu Nurul. Monggo Kang Sofi untuk jawab. Masya Allah, sharingnya sangat bernas dan bernilai. Terima kasih Ustadz Sofi dan saya bukan Ustadz ini ya. Admi untuk langkah awal untuk belajar sebagai public speaking. Kalau secara otodidak, apa yang perlu dilakukan? Monggo Kang Sofi, selaku guru saya dan juga yang pengalaman. Luar biasa. Untuk belajar public speaking ini secara otodidak, saya pun juga sejatinya otodidak gitu ya. Untuk berawal ini adalah kita praktekkan, pertama adalah kita latihan di depan cermin. Ini yang pertama. Yang kedua, kita coba implementasikan kepada orang terdekat dari diri kita. Siapa itu? Pasangan kita, bisa suami kita, bisa anak-anak kita, bisa ya keluarga kita, saudara kandung kita. Ini yang pertama kali kita ya untuk belajar untuk menyampaikan, menyerukan. Nah, nanti tentunya jika sahabat-sahabat ingin lebih mudah, ada kelas-kelas gratis, juga ada kelas berbayar. Untuk kelas free-nya kita adakan setiap Senin ini, silakan nanti sahabat-sahabat bergabung ya. Kita nanti akan bagikan tips-tips khususnya. Jadi untuk bagaimana kita bisa meliding orang lain, bagaimana bisa melakukan pitching kepada orang lain, nanti kita akan sharingkan di kelas-kelas online ini insya Allah ya, di free ini dan juga kipas enggak? belum? Kipas. Oh iya nanti ya Mas ya. Ini ada anak saya nih ya, datang di luar biasa nih ya. Nah, Masya Allah ya. Umurnya berapa itu Kang? Ini 5 tahun ya. Ini Arsyad nih, ada anak saya nih datang ya. juga. Cepat gede. Ya. Pokoknya silakan Kang Edwin untuk dilengkapi ya, untuk dilengkapi lagi ya. Oke, ini kalau sesuai dengan pengalaman saya, Kang Sofi, oke ya. Ini dari Ibu Nurul. Ini belajar bareng ya Bu ya. Jadi perlu digarisbawahi saya bukan ustadz gitu ya. Maaf, masih belajar saya Bu. Ya ini kalau kita belajar public speaking secara otodidak, ya sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Kang Sofi dan juga saya tadi, kalau kita ingin belajar sesuatu itu berjalan dengan ahlinya. Mungkin untuk saat ini kita belum ada guru yang mungkin bisa kita dekati, tapi gampang sekali. Karena sekarang itu era udah berubah luar biasa, ada YouTube, ada Instagram, dan lain sebagainya. Kalau saya dulu, itu melakukan ATM, amati dan modifikasi, sebagaimana yang dikatakan oleh Kang Sofi tadi. Jadi saya misalkan ingin belajar tentang ceramah, teknik ceramah ya. Saya ambil, kebetulan saya ngefans dengan almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Saya senang sekali dengan intonasinya beliau. Cara penekanan public speaking-nya beliau, komunikasinya luar biasa sekali. Lalu saya ikuti beliau itu. Ya, video-videonya, acara-acaranya beliau saya ikuti. Terus saya tiru, tapi jangan lupa dimodifikasi sesuai dengan karakter kita, kemampuan kita. Karena nggak mungkin saya misalkan ATP, amati, tiru, plak. Kan nggak mungkin ya. Apalagi kan almarhum Ustadz Jifir Al-Bukhari itu nafasnya tinggi banget. Kalau saya niru plak, nggak kuat saya ya. Dan seperti itu. Terus berikutnya adalah sering-seringlah ngomong dimanapun berada. Jujur saya hingga detik ini pun, saat saya naik motor, saat saya berjalan, ketika saya sendirian, itu masih senantiasa ngomong. Ya mohon maaf kayak orang gila kan, tapi nggak apa-apa. Jujur, seolah-olah tuh saya sedang berada di hadapan para audiens atau sedang menjelaskan sesuatu di hadapan orang. Ya ternyata di situ akan benar-benar membantu saya untuk ketika saya ngisi. Bahkan Masya Allah kan saya yakin Kang Sofi juga mengalami itu. Bahkan kalau ngomong itu, ya alhamdulillah tetap belajar secara panjang juga. Lama-lama kalau ngomong udah terbiasa itu, nanti kita nggak perlu pakai teks. Ya jadi alhamdulillah itu. Ya jadi seperti yang dikatakan oleh Kang Sofi itu, nanti Allah akan berikan ilham pada kita semuanya sehingga yang tadinya kita cuma merencanakan ngomong sedikit aja, tiba-tiba saat kita udah ngomong tuh lancar, mengalir. Bahkan saya pernah ngomong tuh Kang Sofi, yang the sharing itu lewat telepon itu ya. Itu yang awalnya cuma beberapa menit itu sampai berapa total? 2 jam 2 kali, beri 4 jam Kang Sofi. Itu subhanallah itu. Karena fadilah dari belajar itu Kang Sofi. Terima kasih Kang Sofi. Lanjut, oke. Nah, terus berikutnya, selain tadi belajar dengan guru kita dan juga ngomong sebisa kita itu, terus kita harus cari referensi, ya. Belajar juga teknik-teknik public speaking, walaupun kita belum membahas secara panjang lebar ya. Tapi saya biasanya waktu itu ini sedikit sharing aja, alhamdulillah. Kebetulan Kang Sofi saya itu alumni dari bimbingan dan penjualan Islam dari salah satu kampus di Semarang itu. Itu ada praktek untuk ceramah Kang Sofi ya, dan juga teman-teman. Nah itu rata-rata orang yang praktek ceramah itu nanti itu ada istilah PPL mayor. PPL mayor itu di situ diwajibkan ceramah
di masjid atau di majelis taklim dan lain sebagainya. Itu semester 5. Tapi alhamdulillah saya startnya lebih awal lagi Kang Sofi. Karena alhamdulillah diajar oleh mentor-mentor saya yang luar biasa di salah satu organisasi dan juga kampus tersebut. Saya alhamdulillah semester 1 udah diberi amanah untuk menjadi seorang pembicara di salah satu lembaga yang saat itu di panti rehabilitasi sosial pecandu narkoba dan anak gelandang. Alhamdulillah Kang Sofi. Itu belajar dari situ, dan lama kelamaan kita ngomong itu tanpa teks dan bisa menginspirasi banyak orang. Ya. Intinya adalah belajar dan belajar semampu kita. Ada buku baca lalu praktekkan. Ada YouTube buka siapa yang kita sukai, ya, terus menginspirasi kita lalu praktekkan. Kalau kita belum pede untuk di hadapan umum, minimal kita mungkin di depan cermin dulu atau di hadapan anak kita dulu. Ya, saya pun seperti itu. Awal-awal saya ngomong di hadapan teman-teman saya dulu aja. Ya, 1-2 orang dan lain sebagainya. Akhirnya lama-lama diundang ke berbagai tempat dan juga ngomong bisa di ratusan orang dan lain sebagainya. Itu Kang Sofi. Oke, terima kasih ya, Masya Allah. Ini ilmunya luar biasa, lebih lengkap lagi ya. Silakan Bu Nurul, ya nanti bisa kita praktekkan bersama-sama. Dan bagi yang ingin lebih serius, nanti kita juga bisa ada kelas Public Speaking Speak to Impact. Nanti Insya Allah kita juga akan terus dampingin bersamai. Sampai dengan ini pun banyak sekali sahabat-sahabat alumni juga yang terus kita bersamai. Dan jika nanti berkenan, kita juga akan undang untuk juga bisa live streaming bersama-sama dengan kita juga. Untuk apa? Menaikkan, belajar untuk menaikkan jam terbang gitu ya. Seperti kemarin juga di Ramadan ada Bu Penny, beliau owner dari ini Juslam juga, beliau kita juga undang untuk jadi pemateri juga, jadi kajian bisnis sharing time dari Best LC juga ya. Jadi beliau juga alumni kita yang luar biasa. Akhirnya apa? Kita bisa saling bersinergi untuk menaikkan jam terbang untuk senantiasa bisa mudah untuk praktekkan di sini. Tapi pertama adalah kita mulai dari lingkungan terkecil kita terlebih dahulu ya, sambil kita butuhkan referensi dan mentoring. Karena apa? Banyak sekali sahabat-sahabat yang nanya, loh bagaimana saya bisa menjadi public speaking, saya sendiri aja belum benar gitu ya. Banyak sekali. Tapi biasanya saya juga jawab ya. Coba kita renungkan. Kita belajar khusyuk ya, khusyuk dulu baru kita sholat, atau belajar sholat dulu sambil belajar khusyuk. Nah, itu pertanyaannya. Jawabannya sejatinya di situ. Ya. Kalau kita nanya, saya belum pantas nih untuk ngomong di depan gitu ya. Justru ya, saya nanya balik ya. Kita ini ya mau belajar khusyuk dulu baru mau sholat, apa belajar sholat sambil belajar khusyuk? Ya, maka tentulah pasti yang kedua. Maka kita terus berbenah diri sambil kita terus untuk menyerukan kebaikan. Gitu. Baik sahabat-sahabat semuanya ya, ini sudah mau 1 jam, karena kalau 1 jam itu biasanya live Instagram sudah langsung ya close otomatis ya. Maka mohon izin kita akan undur diri terlebih dahulu, kita sambung lagi kelas Spiritual Public Speaking besok Senin ya. Insya Allah dalam 1 minggu ke depan kita ada terus ya berbagi di kelas-kelas online kita, baik di grup FB maupun di Instagram. Ini besok ada tentang kajian bisnis spiritual based spiritual business. Untuk Rabu nanti kita ada kajian SNP ya, Spiritual Neuro Program. Berikutnya Kamis kita ada di grup WhatsApp, kita kajian from home ya. Besok temanya adalah rahasia menjemput keajaiban. Hari Jumat ada kajian magnet rezeki, insya Allah temanya tentang perisai rezeki dengan guru saya luar biasa Dr. Rika dari Pati. Ya insya Allah setiap minggunya kita akan terus belajar di sini ya, Senin sampai dengan Jumat pasti terus di sini. Ya baik, terima kasih sahabat-sahabat semuanya. Mohon izin, mohon undur diri jika ada suatu hal yang belum tepat, mohon ridhonya. Mungkin ada salah-salah dari kami, dan juga kami wakili dari guru saya luar biasa di Kang Edmi. Saya sampaikan juga terima kasih Kang Edmi luar biasa, ilmu-ilmunya sangat bermanfaat. Ya, jangan kapok untuk kita undang terus ya, untuk kita nanti bisa berbagi bareng. Insya Allah kita bisa tandem lagi di kelas-kelas offline dan online sekalipun ya. Amin Allahumma amin. Yang saya doakan sahabat-sahabat semuanya yang ikut live di sini, ikut nonton di sini, dan juga nanti yang baru menyimak di story-nya, di recording-nya, kami doakan juga senantiasa di era pandemi ini, semoga kita senantiasa justru untuk meningkatkan kualitas kedekatan diri kita kepada Allah. Ya, terima kasih sahabat-sahabat semuanya. Ya, bila taufik walhidayah, waridho wal inayah. Ya, tapi sebelumnya kita tutup dulu dengan doa kafaratul majlis bersama-sama terlebih dahulu agar Allah hadirkan nih ya manfaat-manfaat yang luar biasa ya. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih sahabat semuanya, terima kasih guru saya Kang Edmi, terima kasih sahabat-sahabat semua yang telah bergabung, ada Nurul, ya ada Teh Jenny ya, tadi Pak Teh Herni dari Bandung juga ya, Masya Allah luar biasa, ada Pak Jumari, ada Dr. Fikri, ada Bu Daim, semuanya guru-guru saya luar biasa, terima kasih. Ya sekian dari kami, mohon maaf, mohon ridhonya jika ada suatu hal yang belum tepat. Sekian dari kami, nantikan terus kelas-kelas kita di live Instagram maupun di live FB maupun di WA kita. Sekian dari kita, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.